Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rayyan, taklim kajian subuh pagi di bulan suci Ramadan kita lanjutkan, yaitu kajian kita rutin setiap Rabu pagi, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan mudah-mudahan asbab ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus al-mu'allaf hadzal kitab, ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum, sya'ulana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sampai surat Al-Maidah ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Qala al-mufassir rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qul ata'buduna min dunillah. Qul, katakanlah, ata'buduna, apakah engkau menyembah min dunillahi, selain Allah, ay ghairihi, selain Allah. Dikatakan kepada itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah itu, apakah engkau menyembah selain Allah, ay ghairihi, selain Allah. Ma la yamliku, sesuatu yang tidak mempunyai kekuasaan. Lakum, bagi kamu, darran, yaitu madarat, yang sesuatu itu tidak bisa memberikan madarat, wala naf'an, dan juga tidak bisa memberi manfaat. Bagaimana bisa memberi madarat, manfaat? Orang yang disembah itu berhala, yang disembah itu tidak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa jalan. Loh, kok disembah? Kalau dia mau berpikir itu orang-orang kafir, orang itu juga yang bikin kamu. Berhala itu kan yang buat kamu sendiri. Loh, kok kamu sembah? Itu balik. Ya, orang ditendang aja nggak bakalan bela, nggak bisa melawan. Tapi kenapa ya bisa disembah itu ya? Nah, ini kalau dulu itu Tuhannya memang betul-betul ya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi yang namanya Tuhan itu sesuatu yang kita taati. Yang ditaati itu Tuhan. Dan sekarang ini kan nggak ada berhala lagi dari sini. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kita taati itu
yang bisa menundukkan kita ini itu juga Tuhan-Tuhan, ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini lebih taat sesuatu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Padahal berhala itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi madarat, nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa memberi apa-apa. Memang kalau kita sakit bisa sembuhin? Nggak bisa. Memang kalau kita nggak punya duit bisa ngasih duit, dan juga nggak bisa mencelakakan. Ya. Wallahu was-sami'ul alim. Wallahu, dan Allah itu huwa, dialah Allah as-sami', yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar li aqwalikum, terhadap perkataan-perkataanmu. Itu Allah mendengar, baik dikatakan, dilesankan, atau di dalam hati, itu Allah tahu. Al-alimu, dan maha mengetahui bi ahwalikum, itu mengetahui keadaan-keadaan kamu, mau di mana saja, ya, kapan saja, di tempat yang gelap, di tempat yang terang, sendirian, ataupun tempat yang ramai, itu Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ya. Wal istifhamu lil ingkar, istifham ini ata'buduna, ini artinya istifham lil ingkar itu untuk mengingkari, kan nggak mungkin. Ya. Tuhan yang nggak bisa apa-apa disembah. Nah, itu harusnya dia menggunakan akal pikirannya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Al-Yahuda wan Nasara, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani. Kenapa? Karena mereka lah yang mendapatkan kitab dari Allah. Orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Orang Nasrani mendapatkan kitab Injil. Orang Yahudi Nasrani, la taghlu, janganlah berlebih-lebihan. Tajawazul hadda, jangan melampaui batas, ya. Jangan melampaui batas fi dinikum, di dalam agama kamu. Huluwan, itu berlebih-lebihan, ghairal haqqi, dengan cara tidak benar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengingatkan kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, kamu ini jangan berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agamamu itu, jangan. Bi antadau, dengan cara engkau merendahkan Nabi Isa. Apa itu direndahkan Nabi Isa? Kata orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Itu berarti merendahkan. Ya. Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ini dituduh oleh orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu anak zina. Ya. Wan Nasara au tarfa'uhu, atau jangan engkau tinggi-tinggikan Nabi Isa fauqa haqqihi, di atas haknya. Ini kalau orang Nasrani diingatkan Allah, kamu jangan meninggi-ninggikan Nabi Isa di atas yang sebenarnya. Apa itu kata orang Nasrani? Bahwa Isa itu adalah anak Allah. Itu berlebih-lebihan. Meninggikan Nabi Isa
Sampai apa? Sampai dia dikatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Itu berlebih-lebihan. Itu enggak boleh. Ya. Karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan Allah itu enggak punya anak. Jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu meninggikan Nabi Isa itu jangan. Kenapa? Karena Nabi Isa itu juga makan, ya minum, ya buang air besar, ya buang air kecil. Seandainya itu Tuhan, maka tentu dia tidak mungkin dikalahkan dengan WC. Ketika sakit perutnya, lari ke tempat WC. Masa ada Tuhan kalah dengan WC? Nah, itu pun menunjukkan bahwa itu tidak benar. Ya, jadi jangan meninggi-ninggikan Nabi Isa di atas yang sesungguhnya. Dia itu hanya Abdullah wa Rasul. Dia itu hamba Allah dan utusan Allah, sebagaimana rasul-rasul dahulu. Ya, dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, terus ya. Itu semua rasul utusan Allah untuk ditugaskan ke dunia ini mentauhidkan, mengenalkan Allah, bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang menghidupkan Allah, supaya mengenalkan kepada Allah. Tugasnya Rasul. Dan tidak ada semua itu untuk mengaku dirinya aku ini adalah anak Tuhan, itu enggak ada. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, janganlah engkau mengikuti hawa nafsunya, keinginannya kaum qadallu yang sungguh-sungguh telah tersesat. Jangan mengikuti kaum yang sudah tersesat itu. Min qablu, memang dahulunya itu memang sudah tersesat. Maka sekarang ini jangan mengikuti orang-orang yang sudah tersesat. Dihuluwihim, disebabkan ya berlebih-lebihan mereka. Disebabkan berlebihan mereka itu, ya, wahum, dan mereka itu aslafuhum, yaitu pendahulu mereka. Pendahulu mereka itu berlebih-lebihan, sehingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam ya dianggap sebagai anak Tuhan. Ada juga yang menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, ya. Nah, itu kan sudah berlebih-lebihan. Wa adallu katsiran, dan mereka telah menyesatkan katsiran, banyak, minan nasi, daripada manusia. Mereka itu sudah menyesatkan begitu banyak manusia-manusia yang tersesat, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tahu, karena Allah itu yang menciptakan, ya. Ya berarti Allah yang lebih tahu. Kalau kita umat Muhammad atau Nabi Muhammad itu kan lahir belakangan, nggak tahu semuanya. Taunya karena dikasih tahu Allah melalui wahyu dibawa oleh Jibril, sehingga nggak mungkin kalau Nabi Muhammad itu ngarang-ngarang sendiri, itu nggak mungkin kalau bukan wahyu. Masa orang lahir belakangan bisa menceritakan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim terus? Kan nggak mungkin. Ya, kalau bukan Nabi dan bukan Rasul, itu tinggal mengikuti saja. Ya, wadallu, dan mereka tersesat. Dia sudah menyesatkan begitu banyak manusia. Wadallu, dan mereka tersesat an sawa'is sabil, dari jalan yang benar. Ai an tariqil haqqi, yaitu dari jalan yang hak, yang benar, ya. Tersesat. Wasawa'u, lan lafal sawa'is sabil, as-sawa' fil asli, ya,
pada asalnya itu al-wasatu, yaitu pertengahan. Jadi dia itu sudah tersesat dari jalan yang tengah, yang jalan yang lurus, yang hak. Nah, ini menceritakan tentang orang-orang ahli kitab itu, ya. Mereka itu kalau seandainya mau belajar Al-Quran menggunakan akal pikirannya yang sehat, maka pasti dia akan menemukan hidayah. Ya, akan menemukan hidayah. Kenapa? Karena disinilah kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu diturunkan kepada manusia-manusia di dunia ini kalau mau mengikuti yaitu Rasul-Rasulnya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud. Lu'inal ladzina kafaru. Lu'ina telah dilaknat. Alladzina kafaru, orang-orang kafir min bani Israil, dari bani Israil. Ala lisani Dawud, dengan lesannya Nabi Dawud. Orang Bani Israel dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lesannya Nabi Dawud, bi anda'a alaihim, itu dengan cara Nabi Dawud berdoa alaihim, untuk menyiksa mereka. Jadi mendoakan tapi untuk menyiksa mereka. Famasahu, maka mereka akhirnya diganti, ya, Bani Israel itu dengan mereka didoakan Nabi Daud itu, akhirnya mereka diganti kirodatan menjadi kirodah kera. Ganti menjadi kera, Pak. Ya, dengan doanya Nabi Daud itu akhirnya Bani Israel yaitu wajahnya diganti menjadi kera. Wahum, dan mereka itu ashabul ailata, yaitu penduduk atau kaum Ailah. Jadi kaum Ailah ini akhirnya apa? Akhirnya menjadi kera. Kenapa? Karena orang, ya, ashabul Ailah ini yaitu alladzina aqadau fi sabti wasqadu as-samaka fihi. Kenapa kok bisa menjadi kera? Karena mereka ini orang-orang Bani Israel, dia melanggar, ya, dia melampaui batas fi sabti, pada hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtunya orang Bani Israel, orang Yahudi itu adalah hari Sabtu. Kalau kita ini hari Jumat. Tapi kalau orang Yahudi itu hari agungnya adalah hari Sabtu. Ketika hari Sabtu itu disuruh untuk ibadah kepada Allah. Kalau sekarang orang-orang suruh Jumatan, tapi mereka malah ngambil ikan, malah apa? Malah menjaring ikan, ya, padahal dilarang. Maka dari asbab itulah, ya, akhirnya didoakan Nabi Daud menjadi kera. Tuh, kira-kira kalau umat dahulu itu enggak Sabtuan, itu jadi kera. Bagaimana umat Muhammad yang enggak pada Jumatan? Tuh, hari Jumat itu banyak sekali orang-orang enggak Jumatan, masih di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mall-mall, tuh enggak pada Jumatan, padahal umat Muhammad. Tuh. Padahal ayatnya kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu menjadi kera. Kata ulama, ayat itu sebetulnya berlaku terus. Tapi karena ini umat Muhammad yang enggak Jumatan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditampakkan seperti orang-orang Bani Israel. Karena mereka malah jadi pelajaran.
Sehingga orang Bani Israel itu jadi keras selama 3 hari, akhirnya mati. Nah, umat Muhammad ini sebetulnya orang-orang yang enggak Jumatan itu hakikatnya juga wajah-wajah kerak. Ya, cuman ditutup saja. Kenapa? Karena untuk memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak ditampakkan. Kalau dia sampai mati nggak pernah Jumatan, nah itu kera-kera juga. Kera-kera juga. Ada yang jadi kera, ada yang jadi babi. Nah, teman nggak ditampakkan. Dulu di zaman Nabi itu ditampakkan, artinya hanya 1, 2 gitu. Ada seorang yang bapaknya itu meninggal dunia di rumah, tiba-tiba setelah meninggal dunia jadi babi, jadi anaknya lari ke Masjid Nabawi mencari Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad menyuruh sahabat, coba kamu ke sana. Ya, akhirnya ternyata di sana, jadi babi, jadi wajahnya wajah babi. Kemudian disampaikan Nabi. Setelah itu, gimana ini kok bisa jadi babi? Ditanya anaknya, kenapa bapakmu kok bisa berubah jadi babi? Ternyata anaknya dia cerita bahwa bapaknya itu enggak mau sholat. Enggak mau sholat. Maka orang-orang yang enggak mau sholat, ingat, kalau seandainya ditampakkan itu mengerikan, ya. Tapi ditutup, akhirnya diusap Nabi, ditutup lagi, suruh akhirnya jadi manusia lagi. Ya, itu satu cerita, ya, menunjukkan orang yang enggak sholat itu jadi seperti itu. Nah ini, jadi kaum Ailah itu jadi kera. Wa Isa bin Maryam, dan dengan doanya Isa bin Maryam, bi anta alaihim, dengan cara Nabi Isa ibnu Maryam itu berdoa alaihim kepada mereka, famasahu, maka mereka diusap, artinya dirubah, ya, dirubah khonaziro, akhirnya menjadi babi, ya, khinzir, jadi babi. Dengan doanya Nabi Isa akhirnya jadi babi. Wahum, dan mereka itu ashabul maidah, yaitu kaum namanya kaum Maidah. Nah, ya, kaum Maidah ini akhirnya apa? Karena dia ya melanggar, ya akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi apa? Menjadi khinzir, menjadi babi. Karena disebabkan orang Bani Israel itu pada maksiat, ya, pada membangkang dan pada lacut, akhirnya apa? Dirubah menjadi babi. Kenapa? Bima audalika, yang demikian itu ay al-la'nu, Allah melaknat mereka, bima asau, disebabkan mereka durhaka, ya, dia durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu melampaui batas. Melampaui batas. Mereka itu yang jadi babi, yang jadi kera, itu karena melampaui batas. Apa melampaui batas mereka? Kanu la yatanahun, mereka itu la yatanahawna, tidak mau melarang, enggak mau mencegah, la yanha ba'duhum ba'dan, mereka tidak mau melarang ba'duhum, sebagian mereka, ba'dan, kepada sebagian lain. Melarang apa? An mungkarin, dari kemungkaran, an muawadati mungkarin, dari membiasakan kemungkaran-kemungkaran. Karena mereka Yahudi, Nasrani, Bani Israel ini membiasakan kemungkaran-kemungkaran, ya. Fa'aluhu, mereka itu mengerjakannya kemungkaran, dan mereka tidak mau mencegahnya.
tidak mau mencegahnya, padahal dia tahu kemungkaran di depan matanya, ya. Nah, itu kelakuannya mereka itu. La bi'sa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya ya buruklah, sungguh buruk makanu apa yang mereka itu yaf'aluna, mereka perbuat, ayyaf'alunahu fi'luhum hadza. Jadi apa yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan, yaitu apa? Melihat kemungkaran mereka tidak mau melarang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjadi babi, ya. Malahan dia itu mengikutinya, malah fa'aluhu, maka mereka malah mengerjakannya. Ya. Bukan dilarang, tetapi malah mengerjakannya, ya. Ini artinya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya, sebetulnya itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan kiai saja, bukan ustadz saja, tetapi harus kita semua untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Artinya Allah terangkan seperti ini, hai umat Islam, kamu jangan seperti Yahudi Nasrani, ketika dia melihat kemaksiatan, kemungkaran, bukan melarang tapi malah dia gabung, ya, malah dia gabung. Ya. Dulu di zaman Bani Israel itu ketika dia melihat kemungkaran, pertamanya dilarang. Kamu jangan berbuat ini, itu nggak boleh, agama itu nggak boleh, kamu nggak boleh ini. Ya, akhirnya besok ketemu lagi, malah ngopi bersama, makan bersama, tidak mau melarangnya, maka hatinya kan disatukan lagi pada orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar ini di umat Muhammad ini sesungguhnya juga wajib. Ketika kita melihat kemungkaran itu juga harus kita cegah. Jangan dibiarkan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau melihat kemungkaran itu larang, cegah, halang-halangi dengan biyadi, dengan tangan kalau mampu, dengan kekuasaan. Ya. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau kita lemah, orangnya yang maksiat lebih gede daripada kita, ya boro-boro. Akhirnya apa? Ya kita ucapkan, Bang atau Pak, jangan main begitu, itu nggak boleh, gitu ya. Itu. Tapi nggak berani itu, nggak berani. Orangnya begitu banyak, kita cuma sedikit. Ya kalau memang fa'ilam yastati fa bi qalbi, ya berarti kalau nggak mampu ya berarti kita harus di dalam hati kita doakan, maksudnya di dalam hati itu kita nggak suka. Ya kalau perbuatan mungkar itu ya kita nggak suka, benci dengan perbuatan itu dan doakan. Mudah-mudahan orang yang berbuat kemungkaran itu Allah berikan hidayah. Berikan hidayah. Jadi didoakan, dan kita itu nggak suka, benci dengan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran itu. Itu dikatakan Nabi bahwa adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Kalau sampai kita melihat kemaksiatan, kemungkaran kok nggak ada rasa benci, malahan kita dukung, malah kita gabung, itu bagaimana itu imannya? Itu perlu ditanyakan lagi itu. Karena paling lemah itu kalau kita melihat kemungkaran, kita itu nggak suka, kita doakan dapat hidayah orang itu. Tapi kalau kita malah gabung, malah ikut maksiat, ikut kemungkaran, berarti imannya perlu ditanyakan lagi. Kira-kira masih ada enggak iman? Ya. Nah, itu kita harus tahu, ya. Itulah karena ketidaktegasan kita.
Makanya kalau kita melihat ya itu di Pakistan itu di bulan Ramadan itu ada orang Islam, kalau non Muslim sih ya nggak ada urusan. Artinya orang Islam di siang hari bulan Ramadan kok makan, minum, rokok di tempat yang terbuka itu ditangkap kemudian ditakzir, dipukuli itu. Ya. Biar apa? Biar untuk memberi pelajaran yang lain, biar nggak dicontoh. Kira-kira di sini ada enggak? Ada enggak di sini? Ya, sono tuh di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Kalau ada orang yang nggak puasa di siang hari, tangkap polisi. Ya, ada yang dipenjara 3 hari. Kalau enggak disuruh apa? Disuruh bayar. Nggak tahu berapa ribu, wallahu alam. Ya. Biar kapok itu. Ini enggak menghormati bulan suci Ramadan. Enggak menghormati bulan suci Ramadan. Ya. Ya. Nah itu jangan ditiru. Nah, kita ini belajar untuk bisa kalau melihat kemungkaran, minimal kita itu benci. Bukan malah senang. Benci. Artinya dengan benci itu kita nggak mungkin mengerjakan. Nggak mungkin mengerjakan, karena benci. Tapi hanya benci saja juga nggak boleh. Setelah itu doakan, ya Allah itu juga saudara saya. Itu tetangga saya ya Rob, yang buat kemungkaran itu berilah hidayah. Berilah hidayah. Itu sehingga Bapak kalau benci itu benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Makanya orangnya didoakan ya. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Tara katsiran, ya Muhammad, engkau akan melihat kasiron ya banyak manusia minhum dari mereka itu ya siapa? Yahudi Nasrani maksudnya. Yatawallawna alladzina kafaru, mereka itu tolong menolong ya, menolong alladzina kafaru dengan orang-orang kafir. Ahli kitab itu tolong menolong dengan orang-orang kafir, min ahli Makkah, yaitu ahli Mekah. Ahli Makkah itu ahli Mekah, ahli Makkah. Jadi ahli min ahli Makkah, ahli Mekah. Di Makkah ini isim ghairu munsharif dibaca fathah ya, karena isim ghairu munsharif itu jernya ini dia kan mudhaf ilaih, harusnya kan jer. Tapi dia jadi mudhafilah dibaca harusnya itu kasroh, tapi karena mudhaf isim ghairu munsharif itu jernya dibaca fathah. Wa jurra bil fathi ma la yansharif ma lam yaku au ba'da al radif. Kalau di dalam alfiyahnya seperti itu. Wa jurra bil fathi, dan dijerkan bil fathi dengan fathah. Isim ghairu munsharif itu jernya dengan fathah, bukan dengan kasroh ya. Tapi ingat, ma la yansharif selagi ya, malam yudhaf selagi tidak dimudhafkan, malam yudhaf au yaku ba'da al-radif, atau tidak kemasukan al. Tapi kalau isim ghairu munsharif itu ya dimudhafkan, itu fathahnya akhirnya menjadi kasroh ya. Kalau min Ramadhana saja itu yang biasanya dibaca niat puasa itu kan biasanya niatnya bagaimana itu? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana atau Ramadhani ya, biasanya dibaca Ramadhana. Karena dia ingatnya ini isim ghairu munsharif, dibaca fathah. Padahal kalau menurut ilmu nahwu itu harus dibaca Ramadhani,
Kenapa? Karena Ramadan itu dimudhafkan kepada hadihi, ya, dimudhafkan kepada hadi. Tadi kan kaidahnya dalam alfiyah itu wajurra bil fathi ma la yansharif. Isim ghairu munsharif itu jernya dengan fathah malam yudhaf, selagi tidak dimudhafkan atau tidak kemasukan al. Tapi kalau dia dimudhafkan seperti Ramadan ini dimudhafkan kepada hadihi, berarti bacaannya itu bukan Ramadana, Ramadhani, ya, karena dimudhafkan dengan hadihi. Jadi Ramadan ini. Tapi karena orang-orang awam, ya udahlah, yang penting niat aja. Ya, niatnya sudah diterima. Kan yang penting hatinya. Niat. Tapi kalau susunan nahwunya itu harus Ramadhani. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Karena isim ghairu munsharif dimudhafkan dengan hadihi, maka dia tidak fathah tapi dengan huruf jar atau dengan kasroh. Itu yang betul insyaallah, ya. Maka diganti itu yang niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana, itu diganti Ramadhani, ya. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif dimudhafkan dengan hadihi, jadi enggak fathah tapi kasroh, ya. Kecuali kalau cuman, ya, sudah enggak ada, belakangannya sudah enggak ada lagi, udah titik, ya min Ramadhana, karena sudah enggak ada lagi. Nah, karena ini dimudhafkan kepada hadi, ya. Baik, itu sekedar aja. Baik, kita teruskan. Orang-orang Yahudi Nasrani itu saling tolong menolong kepada siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, ya, tolong menolong dengan orang-orang kafir. Ai min ahli Makkah. Nah, ini ahli Makkah. Makkah harusnya kan min Makkati, karena dia mudhafilah, tapi karena dia, ya, nggak ada sambungan di bawah belakang lagi, ya harus min ahli Makkah. Bughdan laka, karena benci laka kepadamu Muhammad. Orang Yahudi Nasrani ini dia itu tolong menolong dengan orang kafir karena dia itu sangat benci denganmu, benci dengan Nabi Muhammad. Kenapa benci? Karena orang Bani Israel Yahudi Nasrani ini bencinya sebetulnya dia paham, dia tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, dan itu sudah diceritakan di dalam kitab Taurat dan Injil, tahu dia. Tapi kenapa? Karena dia benci. Kenapa yang jadi Rasul kok bukan dari orang-orang Bani Israel? Tuh, itu bencinya seperti itu. Karena dari zaman dulu itu Nabi dan Rasul itu kan keturunan Bani Israel semua, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak 2, punya istri 2. Bu, istrinya berapa Nabi Ibrahim? 2. Pengen nggak, Bu? Oh, pengen katanya, ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya istri yang pertama adalah Sarah. Sarah itu nggak punya anak lama, sampai umur 90 tahun itu, ya. Itu Nabi Ibrahim itu nggak punya anak, akhirnya diberi hadiah oleh istrinya juga, si Sarah, ya, yaitu diberikan hadiah dengan Siti Hajar supaya dinikahi agar punya anak. Dinikahi. Setelah dinikahi lahirlah itu Nabi Ismail. Karena ada anak yang lagi lahir itu kan otomatis Nabi Ibrahim itu kan seneng, orang nggak punya anak baru punya anak itu kan seneng. Akhirnya sering-seringlah ke Siti Hajar. Siti Sarah marah, akhirnya cemburu, marah. Itu jangan kisahnya saja. Kemudian setelah itu Allah perintahkan supaya dibawa ke Makkah, ke Mekah sana, ya, singkat itu. Kemudian 13 tahun maka Siti Sarah hamil, lahirlah namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah kemudian punya anak nama Yakub, ya, jadi Nabi Rasul.
Yakub kemudian punya anak lagi namanya Yusuf, jadi nabi lagi terus ya. Sampai akhirnya yaitu Nabi Musa ya, itu orang-orang Bani Israel ya. Terus kenapa? Karena Bani Israel itu diambil dari keturunannya Nabi Yakub. Yakub. Bani Israel ya itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Bani Israel itu, Bani itu Abdul, Il itu Allah. Jadi Abdullah. Kalau kita ini sebutannya adalah Abdullah, hamba Allah. Bani Israel itu artinya keturunan hamba Allah. Ya, itu bahasa Ibrani. Nah, terus jadi Nabi Rasul terus sampai Nabi Isa. Ya. Nah, sedangkan Nabi Ismail ini keturunannya nggak ada yang jadi Nabi dan Rasul, kan begitu lama. Terakhir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yaitu keturunan dari Nabi Ismail ini, akhirnya lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang Bani Israel nggak mau menerima. Padahal dia tahu sebetulnya ketika belum lahir Nabi Muhammad, orang Bani Israel itu kalau perang dengan orang kafir itu dia selalu kalah. Akhirnya dia wasilah dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, berilah kemenangan kami dengan wasilah yaitu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diturunkan ke dunia ini. Dia itu tahu sebetulnya. Jangankan dia, Nabi Adam aja tahu namanya sudah ada di pintu surga. Ya, itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Adam aja tahu. Bahkan maharnya nikah dengan Ibu Hawa itu sholawat kepada Nabi loh. Dan ini orang tuh nggak mau menerima Nabi Muhammad itu. Itu kenapa? Karena hasad dan wahikdan, karena hasud, iri hati, dengki, ya. Akhirnya nggak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa? Takut kehilangan riasah, kepemimpinan hilang, kemudian hilang keduniaannya. Itu. Tapi apakah dia rela di dalam neraka selama-lamanya kemudian menyesatkan orang begitu banyak? Naudzubillah itu, ya. Nah, maka di sini orang ahli kitab itu dia tolong menolong dengan orang kafir karena bughdon lilaka, benci karena benci kepadamu. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguhnya seburuk-buruk apa yang disediakan lahum bagi mereka anfusuhum untuk diri mereka minal amali, daripada amal perbuatan mereka itu lima'atihim al-mujibilahum, yaitu lima'atim, dia menyediakan yaitu ke tempat kembali mereka ke akhirat mereka itu al-mujibi, yang mewajibkan lahum bagi mereka ansakhitallahu, yaitu kemurkaan Allah alaihim kepada mereka. Loh, dia ini karena dia itu ahli kitab itu justru saling tolong menolong kepada orang-orang kafir, maka alangkah buruknya tempat yang sediakan mereka itu kemurkaan Allah besok di akhirat. Wa fil azabi, dan dengan azab, ya, azab mereka akan diadab, kemurkaan Allah yaitu berupa azab. Mereka itu khaliduna, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Di dalam neraka. Ini orang, ya, jangan malah orang-orang itu domba-domba tersesat. Mana ada, ya. Coba kalau mau mempelajari Al-Quran, pasti akan menemukan mana yang hak, mana yang batil. Tapi karena mereka nggak mau belajar, nggak mau, ya, cobalah beli Quran terjemahannya, ya, kemudian dibaca, insya Allah dapat hidayah. Karena agama Islam adalah agama yang masuk akal.
Bapak sekalian, ibu-ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya itu untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada kita bahwa innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam, agama yang masuk akal. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, diberikan ketetapan iman dan Islam. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan banyak-banyak doa kepada Allah, karena doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dan bisa berhari raya Idul Fitri bersama-sama kita semuanya. Disitulah Allah umumkan Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang nggak puasa nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga puasa kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa istirahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.